Antara lain memang investasinya masih cukup mahal ya Pak. Ya, jadi kalau misalnya kami menambah kapasitas, nanti akan berpengaruh kepada harga jual karena harga jual produknya cukup kompetitif, harus kompetitif di pasar global ya Pak ya, karena kami menghadapi kompetisi dari negara-negara lain seperti Cina maupun India gitu. Jadi itu menjadi bahan pertimbangan. Dan yang sekarang kami fokus adalah di research and development untuk mencari produk-produk baru yang bisa lebih kompetitif dari harga jualnya, sehingga mampu daya saingnya bisa lebih baik gitu. Universitas Indonesia, universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Indonesia. Wawancara ini selain akan kami tayangkan di kanal Inspirasi untuk Bangsa, rencana juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Universitas Indonesia, yaitu Ibu Ria Wardani Pawan. Beliau sekarang adalah Direktur Utama PT Timah Industri. Apa kabar, Bu? Baik, Pak. Terima kasih. Apa kabar, Pak Bambang? Iya. Mungkin bisa diawali dengan cerita. Ibu bisa bercerita tentang pengalaman dan kenangan ketika kuliah di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, kemudian meniti karir, dan agak unik juga ini karirnya di PT Timah Industri. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Bambang. Saya termasuk generasi pertama yang menikmati kampus di Depok. Jadi masuk UI tahun 1987, diterima di Fakultas Teknik Metalurgi. Kemudian ya belajar berpikir lebih logis lah ya selama pendidikan di Universitas Indonesia tersebut, juga menjalin network dengan rekan-rekan seangkatan maupun dari jurusan lain. Kemudian selesai dari UI tahun 95 saya masuk ke mengambil magister manajemen di PPM, kampusnya di dekat Patung Patani di situ. Dari situ saya sempat bekerja di Taman Impian Jaya Ancol sebentar. Kemudian bergabung dengan PT Timah Tbk, BUMN Pertambangan Timah di tahun 96 sampai sekarang. Dan selama di Timah sudah cukup pindah-pindah juga ya Pak. Jadi meniti karir mulai dari pemasaran karena magister manajemennya mengambil pemasaran, kemudian menjadi marketing eksekutif di PT Timah Tbk cukup lama, sempat juga dimutasi ke anak perusahaan di luar negeri di London, di Indometal London Limited yang mengelola pemasaran untuk wilayah Eropa dan Amerika. 4 tahun di sana, kemudian kembali lagi ke Indonesia, menjabat menjadi macam-macam sih, sempat menjadi project manager implementasi SAP untuk supply chain pernah, kemudian menjadi kepala IT juga pernah, menjadi kepala unit metalurgi di Mentok juga sempat, sebelum akhirnya
2021 kemarin itu dimutasikan ke anak perusahaan sebagai Direktur Utama PT Timah Industri. Begitu Pak, ringkas ceritanya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya Bu, bisa tanya begini, yang terkenal Timah itu kan di Bangka Belitung kalau nggak salah ya Bu ya. Ya. Di luar itu ada nggak tambang timah itu? Ada Pak. Jadi kita punya satu konsesi pertambangan di Kundur. Kundur itu sekitar 1,5 jam dari Batam kalau naik ferry ya. Itu ada satu pulau namanya Kundur. Di situ ada unit tambang laut PT Timah Tbk. Dulu juga pernah ada di daerah Dabo Singkep, tapi sudah dilepas oleh manajemen di awal tahun 90-an lah kira-kira waktu restrukturisasi zaman Pak Kuntoro Mangkusubroto dulu. Ya. Itu Pak. Saya mungkin juga kebanyakan orang yang pernah menonton film Laskar Pelangi. Laskar Pelangi, ya. Itu kan kesannya sudah tambang timah itu sudah selesai, tinggal sisa-sisanya itu Bu. Padahal sekarang kan potensinya tetap masih sangat besar Indonesia ini. Bisa dijelaskan itu? Begini Pak, mungkin waktu Laskar Pelangi itu era sebelum restrukturisasi ya, jadi mungkin sekitar tahun 70 atau 80-an awal atau akhir gitu ya, saya kurang paham untuk periodenya. Tapi itu yang jelas sebelum restrukturisasi pada saat timah mungkin masih jaya-jayanya, tapi sebenarnya sudah menjelang turunnya harga logam timah di pasar internasional gitu Pak. Jadi pada saat harga timah jatuh itu PT Timah sempat bangkrut, kalau nggak salah sempat dinyatakan bangkrut oleh pemerintah, dan Pak Kuntoro Mangkusubroto kemudian masuk menjadi dirut PT Timah dan melakukan restrukturisasi. Jadi dari situ program-program yang beliau jalankan itu membantu PT Timah untuk bangkit kembali dan tetap eksis sampai sekarang dengan segala lika-likunya ya, karena harga logam timah di bursa internasional itu naik turunnya lumayan gitu. Jadi pernah pada saat awal 2000-an waktu itu bukan logam timah tapi biji. Jadi hasil tambangnya tanah air gitu, biji timahnya boleh diekspor entah ke negara-negara di luar Indonesia. Itu menyebabkan harga logam timah sempat jatuh dan terendah sekitar level $3.000 per ton. Nah, sekarang sekitar hampir 20 tahun kemudian harga logam timah sudah di $40.000 per ton. Itu Pak. Ya. Ringkasan ceritanya. Ya. Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara. Nah, bagaimana mungkin ya supaya lebih jelas itu dari yang sudah dinyatakan bangkrut, tapi kalau nggak salah sekarang dianggap penghasil terbesar di dunia Indonesia ini. Untuk ukuran negara tetap Cina yang nomor 1, Pak. Ya. Karena tapi kalau untuk ukuran perusahaan PT Timah itu menduduki nomor 3 terbesar di dunia. Ya. Kalau terbesar kedua Indonesia, Malaysia.
Terbesar kedua Indonesia, Pak. Jadi nomor 1 Cina, nomor 2 Indonesia. Ya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti anterin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Jadi memang potensinya masih luar biasa. Nah, kemudian tambang timah ini kan sering rancu dengan tambang timah rakyat itu seperti apa itu? Sebenarnya bukan tambang timah rakyat ya Pak. Jadi itu PT Timah sebenarnya membuka kerjasama dengan rakyat setempat untuk melakukan kegiatan penambangan. Jadi semacam kontraktor tambang ya, tapi mereka bekerja di bawah satu institusi lagi gitu, entah itu koperasi atau perusahaan swasta lainnya gitu ya, yang memayungi mereka. Jadi bekerja melakukan penambangan di IUP PT Timah, kemudian ya biji-nya nanti diambil PT Timah untuk diolah menjadi logam, begitu Pak. Ya. Tapi kan tidak salah ada seperti korporasi kalau nggak salah agak besar itu perusahaan-perusahaan yang juga menambang timah itu. Maksudnya gimana Pak? Ya, artinya ada perusahaan-perusahaan yang juga punya bisnis untuk menambang timah di luar PT Timah. Oh iya, ada perusahaan-perusahaan swasta juga yang sekarang ikut menambang di di Bangka Belitung ya. Ya itu kan saya kira sih ya lazim aja lah zaman sekarang swasta juga bisa ikut melakukan penambangan seperti halnya mineral lain, bukan hanya timah tapi mineral lainnya juga sudah seperti itu. Jadi maksudnya itu resmi juga ya, jadi bukan. Oh iya, resmi Pak. Sekarang kan izin harus lengkap dari Kementerian SDM. Baik, sekarang ke PT Timah Industri. Ini PT Timah Industri ini walaupun kegiatannya sudah cukup sampai bisa mengekspor dan sebagainya, tetapi hanya mengolah 5% dari produk PT Timah. Betul Bu ya? Jadi hanya 5%-nya saja yang diolah di dalam negeri. Kalau berdasarkan hasil 2021 naik sedikit Pak, jadi 7%. Ya. Ya. Nah, kan sekarang pemerintah menginginkan supaya semaksimal mungkin itu diolah di dalam negeri dengan proyek hilirisasi itu. Itu besar yang tidak sempat diolah. Saat ini sebenarnya timah itu sudah menjadi pionir hilirisasi untuk barang tambang ya Pak, karena sejak awal 70-an itu PT Timah sudah memiliki smelter untuk mengolah hasil tambang biji timahnya menjadi logam timah. Jadi yang dimaksud hilirisasi oleh pemerintah sebenarnya itu dari biji timah, jadi mineralnya menjadi logam. Itu sudah dilakukan oleh PT Timah sejak awal 70-an. Dan yang dilakukan di PT Timah Industri ini lebih ke arah hilirisasi dari logam timahnya. Jadi sudah masuk ke industrialisasi dari logam timahnya itu sendiri. Ya itu ya sudah ya. Iya.
sebenarnya saya orang awam ya, apakah tidak lebih menguntungkan kalau itu diolah menjadi seperti yang dilakukan PT Timah Industri ini, yang diimpor menjadi logam timah itu dijadikan timah chemical atau timah solder. Ya, itu maksudnya Bapak dilakukan oleh PT Timah Tbk-nya langsung gitu ya? Bukan, artinya diperbesar PT semacam yang seperti Timah Industri atau mungkin ada perusahaan lain yang lebih baik diolah di dalam negeri seperti itu daripada dijual dalam bentuk logam timah. Ya, sekarang ini sebenarnya Indonesia merupakan negara terbesar untuk eksportir logam timah. Industri manufaktur logam timah sendiri di dalam negeri itu ada, selain PT Timah Industri yang membuat tin chemical sama solder, itu ada PT Latinusa yang membuat tin plate, jadi untuk kaleng makanan. Kemudian ada perusahaan-perusahaan solder lainnya di Indonesia. Gitu. Sayangnya sih industri solder di Indonesia ini kurang berkembang karena tidak ada industri elektronik di Indonesia. Jadi banyak yang industri elektronik malah hengkang ke negara-negara lain seperti Vietnam, Thailand, Malaysia gitu Pak. Jadi itu juga yang membuat industri solder di Indonesia kurang berkembang ya. Dan ada berdasarkan peraturan dari Kementerian Perdagangan ada batasan untuk solder-solder yang dapat diekspor. Jadi kadar kandungan logam timahnya di dalam solder itu maksimum 99,7%. Sementara permintaan secara global itu bahkan cukup variatif, bisa di atas 99,7% tersebut. Jadi kita sendiri juga terkendala oleh regulasi yang ada di dalam negeri untuk meningkatkan varian dari produk solder itu sendiri. Untuk chemical di Indonesia, apa yang dilakukan oleh PT Timah Tbk dan PT Timah Industri ini semacam menjadi perintis ya Pak untuk industri chemical, khususnya turunan dari logam timah, karena sampai dengan tahun 2020 kemarin hanya PT Timah Industri yang membuat tin chemical. Kemudian di 2020 ada kompetitor dari Cina yang masuk ke Indonesia dan membuka pabrik sejenis di Semarang. Ini juga akhirnya kita harus head to head dengan kompetitor. Keterbatasan kami di sini sekarang selain dari investasi yang cukup besar untuk memperbesar kapasitas, raw materialnya juga masih banyak yang harus kami impor dari Cina. Jadi dari Indonesia ada beberapa raw material selain logam timah yang kami dapat, juga ada beberapa raw material untuk chemical yang diproduksi dalam negeri, tapi ada banyak juga raw material pokok yang harus kami impor dari Cina. Gitu Pak. Jadi bukan banyak ya, tapi ada beberapa keterbatasan yang selain investasi, kemudian suplai raw materialnya yang masih tergantung dengan Cina, ini yang menjadi tantangan kami ke depan ya. Karena untuk industri di middle-nya nih antara industri tin chemical kemudian dengan industri supporting untuk memproduksi tin chemical, baik itu dari penyediaan raw material maupun penyediaan alat-alat yang diperlukan untuk pabrik tin chemical, ini masih tidak sebanyak yang kita harapkan gitu Pak. Jadi masih perlu support untuk mendapatkan raw material dari luar negeri, dan termasuk beberapa equipment juga kadang kita harus impor dari luar. Jadi persoalan utama ya itu antara lain karena pasar dalam negerinya tidak begitu besar gitu kira-kira. Pasar dalam negeri untuk solder iya, tidak. Sebenarnya sih ada beberapa, bukan dibilang besar sih enggak, tapi juga tidak kecil juga ya Pak ya. Jadi
Karena sebenarnya beberapa industri elektronik yang masih bertahan di Indonesia itu merupakan menggunakan solder yang masih satu brand dengan perusahaannya gitu. Jadi kayak misalnya kalau misalnya masih ada LG gitu di Indonesia, mereka juga pakai solder yang diproduksi oleh anak perusahaannya sendiri gitu. Jadi itu yang membuat industri solder di dalam negeri juga tertatih-tatih untuk berkembang. Tapi kalau untuk tin chemical, pengguna produk tin chemical itu stabil untuk pabrik ini Pak, industri PVC. Jadi PVC itu menggunakan sekitar 3 ppm, sedikit sih 3 ppm tin stabilizer untuk PVC itu. Jadi PVC kan ada resin, kemudian ada tambahan zat-zat lainnya, dan tin stabilizer di sini dipakai sebagai katalisator. Nah, walaupun sedikit, tapi perannya cukup signifikan untuk memperkuat bentuk dari PVC tersebut. Nah, industri PVC di Indonesia belum semuanya menggunakan tin stabilizer. Jadi stabilizer untuk PVC ini ada 3 macam. Ada dari tin stabilizer yang dibuat dari turunan logam timah, kemudian ada mix metal, itu kalsium dan zinc di dalamnya. Kemudian ada satu lagi yang namanya lead stabilizer yang berasal dari timah hitam atau plumbum atau timbal. Nah, lead ini masih banyak digunakan di Indonesia, terutama untuk pipa-pipa air minum. Ini yang kami juga sedang approach ke beberapa regulator untuk mengalihkan dari lead stabilizer menjadi stabilizer yang lebih ramah lingkungan, dan mudah-mudahan itu bisa beralih ke tin stabilizer begitu Pak. Beberapa pipa air minum yang sudah diproduksi di Indonesia memang sudah menggunakan stabilizer yang non lead ya, tapi belum menggunakan tin stabilizer. Masih sedikit lah gitu. Ya. Untuk aplikasi dari tin chemical lainnya, selain untuk pipa PVC, itu juga bisa untuk lembaran, untuk kemasan makanan, plastik kemasan makanan yang clear dan tembus pandang, yang jernih gitu plastiknya, itu pasti menggunakan tin stabilizer. Karena kalau menggunakan stabilizer yang lain, biasanya hasilnya tidak sejernih atau sebening jika menggunakan tin stabilizer. Aplikasi lainnya bisa untuk kulit sintetis untuk furniture atau untuk jok mobil, itu seperti itu Pak. Kemudian kaca film, kaca UV itu komponen pelapisnya bisa menggunakan tin stabilizer juga supaya tidak mengurangi sifat konduktornya, menambah sifat konduktornya. Jadi kalau misalnya Bapak berada di dalam satu gedung yang isinya kaca semua, kemudian Bapak tiba-tiba tidak mendapatkan sinyal di dalam gedung itu, bisa jadi karena di lapisan kacanya itu menggunakan semacam ultraviolet, lapisan ultraviolet yang tidak memiliki sifat konduktor gitu. Tapi kalau dia menggunakan PVC yang berasalkan dari tin stabilizer, bukan PVC tapi lembaran yang berasal dari tin stabilizer, yang menggunakan tin stabilizer itu ada konduktornya sedikit, jadi sinyal tidak menghambat sinyal untuk telekomunikasi. Bu, jadi produk PT Timah Industri ini ekspornya sampai 80% kalau nggak salah Bu ya? Ekspor hampir 95% produknya kami ekspor semua Pak. Jadi in chemical sekitar 95% kami ekspor. Itu pasar paling besar ada di Amerika, India. Nah, itu yang paling besar. Ya. Tapi termasuk kalau nggak salah pasarnya di Cina juga. Cina mereka juga termasuk produsen tin chemical Pak. Jadi kami tidak ekspor ke Cina. Ekspor ke Cina ya? Enggak. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota
ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Nah, bagaimana tren pasar yang tadi di Amerika, India, dan mungkin Eropa, sehingga apakah ini memungkinkan ke depan PT Timah Industri ini juga diperbesar gitu maksudnya? Walaupun dalam negeri kurang, tapi mungkin peluang ekspornya seperti apa? Untuk saat ini peluang ekspor masih cukup bagus, Pak. Jadi karena sebenarnya teknologi ini ditemukan di Amerika gitu, Pak. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu, kemudian paten yang tadinya dimiliki oleh sebuah perusahaan di Amerika sudah habis di awal tahun, di pertengahan tahun 2000-an lah kira-kira. Kemudian diambil alih oleh Cina. Jadi sejak paten yang dimiliki Amerika habis ini, kemudian banyak pabrik-pabrik tin chemical berdiri di luar Amerika. Dan sekarang yang tadinya diproduksi di Amerika sudah beralih ke diproduksi di negara-negara terutama di Asia. Jadi sekarang kami yang mengekspor ke Amerika untuk kebutuhan industri PVC di Amerika dan juga bahan baku intermediate yang diperlukan untuk membuat tin stabilizer. Begitu Pak. Jadi semacam artinya di Amerika sudah tidak boleh lagi ada industri yang membuat tin chemical ini. Industrinya masih ada, hanya saja mereka sudah lebih langsung di ujungnya gitu ya Pak. Jadi langsung membuat tin stabilizer, sementara untuk material-material perantaranya, bahan-bahan intermediate-nya itu disuplai dari Indonesia maupun dari Cina. Ya. Gitu Pak. Nah. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila, dasar negara. Kemudian apa ke depan ini programnya PT Timah Industri ini? Apakah tadi saya melanjutkan peluang ekspor yang masih besar itu dan bahan bakunya juga masih sangat banyak karena ada PT Timah TBK itu yang menghasilkan, apakah masih bisa kapasitasnya diperbesar lagi atau karena hambatan permodalan tadi sehingga tidak bisa cepat untuk membangun mungkin pabrik baru dan sebagainya gitu? Antara lain memang investasinya masih cukup mahal ya Pak. Jadi kalau misalnya kami menambah kapasitas, nanti akan berpengaruh kepada harga jual karena harga jual produknya cukup kompetitif, harus kompetitif di pasar global ya Pak ya, karena kami menghadapi kompetisi dari negara-negara lain seperti Cina maupun India gitu. Jadi itu menjadi bahan pertimbangan. Dan yang sekarang kami fokus adalah di research and development untuk mencari produk-produk baru yang bisa lebih kompetitif dari harga jualnya sehingga mampu daya saingnya bisa lebih baik gitu. Jadi bisa mengurangi ketergantungan juga dari raw material yang misalnya kalau produk kami yang sekarang ini tin chemicalnya ada konten logam timahnya sekitar 19%. Jadi mungkin ke depan kita bisa lebih kreatif memproduksi atau melakukan upaya-upaya inovasi dari sisi produk untuk membuat produk-produk lain yang lebih kompetitif di pasar. Ya. Gitu, sebagai anak perusahaan PT Timah, posisi Timah Industri ini seperti apa, Bu? Apa sebagai profit center gitu yang merupakan andalan gitu atau seperti apa? Seluruh anak perusahaan sekarang posisinya menjadi profit center Pak. Jadi tapi yang kalau dari Timah Group ya tentunya PT Timah TBK sendiri yang revenue dan profitnya yang paling besar ya, karena melakukan ekspor atas logam timahnya sekitar 95%.
Sementara untuk domestik 5%. Dan ditopang dengan harga logam timah yang saat ini mencapai pada level $40.000 per ton. Itu Pak. Ya. Tapi Pengabdi cipta, berjaya mengabdi luhur, untuk nusa dan bangsa. Semangat pincang gembira, sadar bertugas mulia. Jadi posisi kimia industri ini apa? Hanya untuk mengisi pasar yang ada, jadi belum menjadi apa sesuatu yang diandalkan itu kira-kira itu ya. Itu sebenarnya bagian dari apa ya program jangka panjangnya PT Timah Tbk ya Pak. Jadi sudah dimulai sejak 10 tahun yang lalu, mulai membuat solder dan tim chemical. Tapi kan ini juga shiftingnya juga lumayan ya Pak ya, karena dari perusahaan menambang dan membuat logam, kemudian shifting ke industri chemical yang semi manufaktur juga gitu ya. Jadi menjadi pionir untuk hilirisasi dari logam timah. Dan shifting ya, kami masih terus belajar untuk mengembangkan potensi produk-produk tin chemical lainnya, karena bisnisnya jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh PT Timah, dengan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT Timah Tbk. Jadi ke depan ya kami harus terus melakukan research dan development, baik itu dari sisi pengadaan raw material, kemudian dari sisi diferensiasi produk akhirnya supaya bisa lebih diserap oleh pasar, baik itu pasar domestik maupun pasar luar negeri, begitu Pak. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya, baik. Sekarang kita kembali ke Universitas Indonesia. Bagaimana waktu dipersiapkan di UI-nya ini? Sekarang relevansinya dengan di dunia kerja seperti apa? Pendidikan di Fakultas Teknik di UI itu bagi saya itu bekal dasar ya Pak, memberikan kemampuan berpikir secara logis untuk menghadapi setiap permasalahan-permasalahan yang ada di dunia kerja gitu Pak. Karena kan saya bekerja bukan pada bidang metalurginya gitu ya. Karena kemudian saya lari ke pasar, mempelajari manajemen pemasaran dan bekerja di PT Timah Tbk lebih yang paling lama adalah di divisi pemasaran juga. Jadi yang saya pelajari di metalurgi UI itu menjadi terutama dari sisi pembentukan pola pikir, bagaimana berpikir secara logis, bagaimana mengatasi, mencari solusi dari setiap tantangan-tantangan yang dihadapi di dunia kerja. Dan ilmu metalurgi sendiri membantu saya untuk lebih cepat memahami produk yang dihasilkan oleh PT Timah Tbk. Karena kan yang diproduksi logam timah, walaupun untuk metalurgi di UI kan lebih ke arah fisiknya ya, jadi bukan ke arah ekstraksi. Tapi itu membantu saya untuk lebih cepat memahami informasi yang diperlukan untuk menjual produk ke customer. Dan juga menjadi jika customer ada kesulitan ya kita juga bisa bantu mencari solusi gitu atas untuk memperlancar kegiatan operasionalnya mereka. Bu Ria, apakah karena Ibu seorang perempuan sehingga agak menyulitkan kalau langsung terjun di bidang tekniknya? Enggak juga sih Pak. Buktinya saya pernah jadi kepala unit metalurgi. Oh, gitu ya.
Sama aja Pak, mau laki mau perempuan yang penting niatnya, kemudian harus mau menghadapi tantangan lah. Kalau misalnya masuk ke industri yang memang lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Nah, sebagai orang yang memimpin BUMN ya. Anak perusahaan BUMN, Pak. Ya, itu kan tetap aja komunikasinya juga mesti ada urusannya dengan pemerintah, dengan BUMN yang lain. Itu kan banyak juga yang alumni UI di situ. Ya. Nah, apakah manfaatnya lebih memudahkan dalam pekerjaan atau seperti apa? Itu jadi jelas Pak, jelas sangat membantu dalam memudahkan kesulitan-kesulitan di pekerjaan ya, karena kan network itu harus kita bina ya Pak ya. Jadi saya beruntung sekali di Kementerian Perindustrian banyak alumni UI di sana. Jadi ya komunikasi lancar lah gitu ya. Kemudian juga rekan-rekan lainnya yang masih berada di akademisi itu juga bisa membantu kami, terutama dari sisi penelitian untuk pengembangan, untuk riset and development dari produk-produk kami. Jadi networking yang sudah dibangun selama kuliah ya itu sangat membantu. Gitu. Jadi mudah-mudahan mahasiswa yang sekarang juga bukan hanya belajar, tapi juga bagaimana membangun networking sejak awal nih, supaya ke depan bisa lebih lancar, gitu Pak. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Terakhir mungkin kalau ada saran tadi sudah mulai menyebut mahasiswa apa sebenarnya yang perlu mereka persiapkan, karena mungkin kan ketika masih di sekolah, masih di kampus, nanti tantangan setelah bekerja bisa jadi sudah beda gitu. Ya, jadi waktu di kuliah dulu saya mungkin hanya belajar mengenai logam timah hanya sedikit gitu ya, karena timah itu bukan merupakan logam utama, tapi berfungsi sebagai katalisator, sehingga informasi waktu kuliah tidak sebanyak kalau belajar logam non-ferrous lainnya gitu. Tapi itu menjadi bekal saya untuk lebih mudah untuk belajar mengenai mineral-mineral lainnya. Nah, untuk adik-adik mahasiswa ya saya harap bisa mulai menjalin sinergi dan kolaborasi dengan industri, terutama untuk para alumni yang masih berada, yang sekarang ini menjadi kalangan akademisi di universitas gitu ya, untuk menjalin sinergi dan kolaborasi dengan rekan-rekan di industri supaya apa yang dipelajari dan diteliti di akademisi itu bisa langsung diaplikasikan di industri, dan sebaliknya jika industri mengalami kesulitan terhadap pengembangan teknologi maupun kesulitan-kesulitan lainnya di operasional, itu bisa dibantu oleh teman-teman di akademisi untuk mencari solusinya bersama-sama. Saya rasa itu sih Pak yang paling penting, karena dan mungkin mulai kita bisa bersama-sama membangun industri supportingnya nih, karena Indonesia ternyata agak lag nih di tengah-tengahnya nih. Jadi seperti tadi yang saya bilang, raw material saya masih impor, kemudian beberapa peralatan pabrik juga masih perlu diimpor juga dari luar negeri, sehingga ya, banyak peluang sebenarnya yang bisa kita kerjakan bersama-sama untuk menyiapkan yang dibutuhkan industri, terutama di middle areanya nih, itu Pak. Baik, terima kasih sekali Ibu Ria Wardani Pawan, Direktur Utama PT Timah Industri. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan informasi ini memberi manfaat untuk kita semua, khususnya untuk Sivitas Akademika di Universitas Indonesia.
Sekali lagi terima kasih Bu, sukses. Terima kasih Pak Bambang, sukses selalu dan salam sehat ya Pak. Terima kasih.